Dahulu kala ada Raja Biksana yang memiliki 10 putri yang cantik. Ke-10 putri diberi nama sesuai warna. Dari ke-10 putri, Raja si bungsu berwarna kuning. Putri raja diasuh oleh pengasuh karena ratu meninggal saat melahirkan. Ke-9 saudara si bungsu manja dan nakal, sedangkan si bungsu ia terlihat nakal dan sebaliknya ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada semua orang. Pada suatu hari raja hendak pergi jauh, menawarkan 10 putrinya oleh-oleh apa yang akan ia bawakan untuk mereka. Kata raja kepada mereka. Ke-9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal dan mewah kepada sang raja, sedangkan si bungsu hanya meminta agar sang raja pulang dalam keadaan selamat. Tak lama kemudian sang raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sangat sering membentak-bentak inang pengasuh. Dan inang pengasuh pun merasa kelelahan mengurus putri-putri dari raja tersebut. Karena sibuk menuruti permintaan para putri, pelayan tak sempat untuk membereskan taman istana yang membuat si putri bungsu menjadi sedih. Karena taman adalah tempat kesayangan sang raja. Sang putri bungsu pun tanpa ragu mulai membersihkan taman di istana tersebut. Hal tersebut tidak sengaja dilihat kakak-kakaknya yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka terus mengolok-olok putri kuning. Taman yang sudah bersih dan rapi mulai berantakan lagi. Putri bungsu merasa penderitaan yang dirasakan para pelayan yang dibuat kewalahan oleh para kakak-kakaknya itu. Setelah mengolok-olok si bungsu, mereka bermain di tepi danau dan si bungsu sedang merangkai bunga di halaman istana. Tak lama kemudian sang raja pulang dan putri bungsu menemui sang raja dan menawarkan ia sebuah teh hangat. Sang raja kasihan melihat putri bungsunya setelah mengetahui ulah kakak-kakaknya kepada si bungsu dan para pelayan istana. Ketika si bungsu sedang membuat teh, kakak-kakaknya menghampiri sang raja dan meminta hadiah kepada sang raja. Setelah mendapatkan hadiah, mereka masuk. Tak lama kemudian, si bungsu datang dan menawarkan. Lalu raja memberikan sebuah kalung permata hijau kepada si bungsu dan berkata, "Ayah sudah bersusah payah mencari kalung berwarna kuning di berbagai negeri tapi tidak ketemu. Ayah menyebabkan sebuah kalung warna hijau." "Tidak apa-apa, ayah." Ke-9 putri raja asik dengan hadiah. Keesokan harinya putri hijau melihat kalung putri bungsu dan berkata, "Wahai adikku, bukankah kalung itu untukku? Karena akulah yang memilikinya." Si bungsu berkata, "Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu." Mendengar hal itu membuat putri hijau marah dan meminta kalung itu paksa dari putri bungsu. Putri bungsu tidak mau memberikan kalung tersebut karena raja memberikannya kepada dia. Setelah kejadian itu, putri hijau menjumpai saudaranya yang lain dan mulai menghasut mereka untuk mencelakai putri kuning. Putri hijau berkata, "Si bungsu memiliki kalung permata warna hijau yang seharusnya menjadi milikku dan mengambilnya dari kantong ayah dan mengukurnya dengan kalung ini." Setelah mendengar hal itu, mereka pun sepakat untuk merampas kalung itu dari si putri bungsu. Tak lama kemudian, putri kuning muncul dan mereka pun
mengepung dia di tengah istana. Mereka melihat kalau permata-permata hijau yang dimaksud oleh putri hijau oleh putri hijau. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memukul kepala si bungsu yang tanpa disadari oleh mereka, membuat si bungsu kehilangan nyawanya di tempat itu. Astaga, dia telah meninggal. Bagaimana ini? Tanya mereka semua. Mari kita kubur dia sebelum ayahanda tahu akan hal ini. Mereka beramai-ramai mengusir putri bungsu untuk menguburnya di taman istana. Putri hijau ikut mengubur kalung tersebut karena ia sudah tidak menginginkannya lagi. Tak lama setelah kejadian itu, sang raja mulai mencari putri bungsu yang tidak tahu di mana keberadaannya. Sang raja bertanya kepada kakak-kakaknya, tapi mereka hanya diam saja. Hal tersebut membuat sang raja marah dan menyuruh para pelayan untuk mencari putri kuning sampai putri kuning ketemu. Hari demi hari, bulan demi bulan, putri bungsu tidak kunjung ketemu dan sang raja menjadi semakin sedih. Karena kejadian itu, sang raja mengirim seluruh putrinya untuk bersekolah di luar negeri yang jauh akan dia. Hal tersebut pun terjadi dan raja makin sering termenung di taman istana. Raja pun berniat untuk berkeliling taman istana tempat kesayangannya. Sang raja pun pergi. Ketika sedang jalan-jalan, tidak sengaja ia menemukan sebuah tumbuhan yang membuat sang raja heran. Tumbuhan apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putih, daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Teman tersebut membuat raja teringat akan si bungsu dan memberikan bunga itu nama bunga kemuning. Bunga-bunga kemuning dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya bisa dipakai untuk kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat menjadi bola. Setelah meninggal pun putri kuning masih memberikan kebaikan kepada semua orang.